Halo, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mega Prasetyo. Tentunya membawa informasi tentang seputaran Jepang. Nah, di video kali ini saya mau cerita ya tentang perusahaan saya yang saya tempati di Jepang ini. Saya mau kasih cerita-cerita tentang kisah kehidupan saya di sini. Nah, di perusahaan ini. Nah, saya perkenalkan dulu dari awal. Perusahaan saya itu pengecoran besi. Nah, itu di bidang itunya ya, lambangnya itu Mitsubishi ya. Ini onderdil mobil Mitsubishi. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, soalnya di di plat besi di depan pabrik itu lambang Mitsubishi. Nah, soalnya saya bukan orang otomotif, nggak tahu tentang kayak nama-nama onderdil. Mungkin saya taunya namanya dari bahasa Jepang, mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya saya nggak tahu, tapi kalau bahasa Jepangnya di sini mungkin saya tahu. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang itu ya, onderdil Mitsubishi. Nah, dari segi pekerjaan sendiri saya mau cerita pekerjaan orang Indonesia di sini itu macam-macam. Nah, teman saya juga ada yang ngecor, tapi ngecornya sedikit modern dibanding itu ya dulu di sekolahan saya. Saya juga dari SMK itu jurusannya pengecoran logam, sama di sini pengecoran besi. Nah, teman saya 2 orang ada di pengecoran, tapi lainnya kan saya di sini 12 orang. Nah, yang 10 di depan di bagian finishing. Nah, kerjaannya rata-rata di sini tuh gerinda. Ada gerinda tangan dan gerinda duduk. Mungkin sama di perusahaan Indonesia, tapi bedanya kalau di sini gerinda tangannya itu angin, itunya tenaganya angin. Kalau dulu saya pas di SMK itu gerinda tangannya soalnya pakai listrik yang colokan yang berat itu gerindanya. Kalau di sini tuh cuma gerinda angin yang agak kecil, enak lah dipegang. Nah, kayak gitu. Untuk gerinda duduknya sama di Indonesia, sama di sini sama. Nah, pekerjaan kita itu di bagian finishing. Nah, tapi finishing bukan sepenuhnya finishing, kita cuma kayak istilahnya itu ya barang habis dicor. Nah, itu kan ada istilahnya kayak barinya itu bekas cor-coran yang nanti diputus. Nah, itu kita cuma ngerapiin itu. Nah, nanti setelah itu barang setengah, intinya di sini tuh pabriknya barang setengah jadi. Nah, setelah itu barang-barang itu dioper lain ke perusahaan lainnya. Nah, di perusahaan lainnya baru diproses, dibubut. Nah, kayak gitu. Nah, untuk shiftnya di sini, saya di perusahaan ini ada 3 shift ya. Shift pagi, siang, dan malam. Nah, untuk shift paginya sendiri dari jam 5.45 pagi sampai jam 2.45 sore. Nah, untuk shift siangnya jam 8 sampai jam 5, normalnya kerja itu jam 8 sampai jam 5. Terus shift malamnya itu jam 1 siang sampai jam 10. Jadi pabrik ini itu enggak sepenuhnya sehari full operasi, tapi di pabrik ini itu malam cuma sampai jam 10. Itu kalau nggak lembur. Tapi kalau lembur ya biasanya jam 11, 12 mungkin baru mati itu pabriknya. Jadi enggak, tapi ada di perusahaan teman saya yang di aluminium itu katanya setahun itu pabrik mati cuma sehari katanya. Sekali atau berapa ya? Kayaknya sekali atau 2 kali kayak gitu. Itu jangka setahun berarti pabriknya muter terus mesinnya. Nggak ada itu. Jadi itu sistem shiftnya mungkin di teman saya itu langsung ini ada yang pulang, ada yang masuk, ada yang pulang, ada yang masuk kayak gitu. Nah, untuk fasilitas saya di sini bersama teman-teman lainnya 12 orang difasilitasi dari perusahaan sepeda dapat ya. Nah, enak. Biarpun saya itu ke perusahaan kan ada ya video saya, tempat saya buat tinggal di sini, ada cek video saya yang dulu pernah saya bikinkan video. Saya ke perusahaan mungkin 2 menit udah sampai. Saya masih di area dalam lingkungan perusahaan tinggalnya, tapi saya dapat sepeda buat keluar main-main kayak gitu. Nah, enaknya kayak gitu. Terus fasilitas lainnya kayak alat-alat keselamatan kayak kacamata, helm, masker kayak gitu kita gratis, tidak dipungut biaya. Kalau mau ganti ya ganti. Nah, untuk sepatu kerja
karena harganya mahal ya, katanya perusahaan itu nggak sepenuhnya dibayar perusahaan, jadi kita itu membayar berapa persennya, tapi murah kok. Dari mungkin harga 1-2 juta kita cuma bayar 200.000, yang selainnya ditanggung perusahaan. Nah, fasilitasnya kayak gitu. Terus alhamdulillah di sini orang Jepangnya, dari orang kantor sama orang pabriknya juga enak. Kalau kita ada sedikit pengen ke rumah sakit kayak gitu, langsung orang perusahaan itu enak, langsung gerak cepat. Intinya keselamatan kita sangat diperhatikan oleh orang itu ya, kantor. Nah itu, terus apalagi ya, nah mungkin cukup itu aja ya yang bisa saya sampaikan di sini, perusahaan sini, tentang informasi perusahaan sini. Mohon maaf bila ada tutur kata salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.